Pagi ini saya cuma mau cerita. Insya Allah cerita ini akan ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan firman-firman Allah. Ceritanya begini. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah namanya Sa'ban radhiyallahu an. Sa'ban ini orang yang selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Masjid Nabawi, Sa'ban punya kapling khusus untuk dirinya. Sa'ban itu selalu mengambil daerah di pojok sebelah kanan. Tempat Sa'ban itu seolah-olah pojokan Masjid Nabawi sebelah kanan sudah dikontrak oleh Sa'ban radhiyallahu anhu. Sehingga sahabatnya pernah nanya, "Ya Sa'ban, kau hobi betul mengambil tempat di pojokan masjid?" Kata Sa'ban, "Biar aku tidak mengganggu dan tidak terganggu." Kalau kita ngambil di tengah atau di ini kan suka dilangkain orang, suka di apa. Kalau Sa'ban itu pikirannya, kalau saya sudah duduk di pojokan masjid, insya Allah saya tidak mengganggu dan saya tidak terganggu. Lamalah bertahun-tahun Sa'ban selalu berjamaah ngambil tempatnya, posisinya di pojokan masjid hampir setiap waktu. Kalau tidak ada uzur, Sa'ban selalu berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, Sa'ban ini tidak ada. Begitu Nabi lihat ke kanan, Sa'ban tidak ada. Biasanya kan kita nih kalau jadi imam, sunnah itu sebelum kita mulai sholat kita ngahadap ke belakang, ngeliatin jamaah, ngeliat kiri kanan. Itu sunnah dari Rasul. Tujuannya apa? Biar kita tahu saudara kita yang hari ini tidak datang sholat berjamaah siapa. Lalu kalau kita sudah tahu bahwa si A hari ini tidak sholat berjamaah, lalu kita cari tahu kenapa dia tidak sholat berjamaah. Tujuannya itu. Jangan sampai saudara kita sakit sebulan, saudaranya nggak tahu. Tujuannya itu tuh ngelihat ngahadap ke belakang. Jangan sampai orang sakit, saudaranya sakit hingga tidak sholat berjamaah, udah berminggu-minggu, satu orang jamaah pun tidak ada yang tahu. Nah, ini pentingnya sholat berjamaah. Sama ketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngelihat ke kanan tempat yang biasa ditempati oleh Sa'ban radhiyallahu anhu. Ternyata di situ tidak ada Sa'ban. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika sholat itu akan didirikan, ngelihat Sa'ban belum hadir, kata Rasulullah, kita tunda dulu sholat kita sampai Sa'ban hadir. Jadi dilihatin siapa yang belum datang. Rasul akhirnya ditunda sholat subuh berjamaah sampai menunggu kehadiran Sa'ban radhiyallahu anhu. Sudah mendekati waktu subuh habis, Sa'ban belum datang juga. Akhirnya kata Rasul, ya sudahlah, kalau Sa'ban belum datang, kalau kita nunggu dia terus, ntar bisa subuh jam 7 kita, keburu kehabisan waktunya. Akhirnya sholat subuh dikerjakan berjamaah tanpa Sa'ban radhiyallahu anhu. Setelah Rasul selesai mengerjakan sholat subuh, Rasul lagi biasa setelah salam baca istighfar sampai baca Allahumma anta salam, langsung balik lagi menghadapi jamaah, dilihat lagi jamaah. Siapa yang kira-kira
habis sholat langsung bangun, tidak mengikuti zikir bersama, tidak berzikir lagi. Rasul lihat, sehingga Rasul pernah menegur salah seorang sahabat. Dan sering sekali Rasul menegur sahabat yang tidak Rasul lihat ketika selesai sholat mereka tidak berzikir seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Sa'labah. Sa'labah itu kalau habis sholat bukan ngikutin zikir, bukan berdoa kepada Allah. Begitu sholat, assalamualaikum nengok kanan, assalamualaikum nengok kiri. Dia baca Allahumma lantas jalan keluar. Berkali-kali Rasul perhatikan Sa'labah ini begini kelakuannya. Akhirnya Rasul panggil, wahai Sa'labah, aku perhatikan kamu setelah selesai sholat selalu saja terburu-buru keluar masjid. Apa engkau tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kau merasa diri engkau tidak perlu lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga begitu selesai sholat kamu langsung keluar masjid. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, bukan aku tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tidak ada keinginanku untuk duduk bersama-sama berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang engkau ajarkan kepada para sahabat-sahabatmu. Ketika kami selesai sholat, saya terburu-buru cepat pulang ke rumah karena di rumah sedang menunggu istri saya, ya Rasulullah. Istri saya belum sholat. Ketika saya sholat ke masjid, istri saya tidak bisa sholat. Kenapa emang? Karena kain yang kita pakai sholat untuk menutupi aurat cuman punya satu. Kami ini bergantian dengan istri kami. Makanya setelah kami sholat, kami pulang biar istri saya bisa cepat-cepat sholat. Lantaran pakaian yang bisa menutupi aurat kami ketika sholat adalah cuman satu, jadi gantian. Tahu tuh Rasul karakter jamaah yang sholatnya buru-buru pulang. Oh ternyata bukan malas, karena memang ada hal yang sangat mementingkan. Jadi mestinya ketua DKM begitu tuh, habis sholat nengok ke belakang siapa yang sholatnya buru-buru pulang, tanya ada apa emang gitu. Yang kan begitu. DKM apa namanya, singkatannya apa sih DKM tuh? Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi bukan cuman fisik yang diperhatikan, bukan cuman bangunan yang diperhatikan, bukan cuman tempat yang diperhatikan. Kondisi, keadaan, situasi para jamaah pun harus tetap diperhatikan. Kalau kita kondangan ke rumah teman kita nggak bawa istri, kita liatin 2 kali nggak bawa istri, 3 kali kondangan nggak bawa istri, tanya kenapa sih istri nggak dibawa? Apalagi ribut sama istrinya, apalagi marah sama istrinya, kita datang damaikan. Sebab rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang damai. Datang kita, kenapa ini, ada apa ini, gitu. Mematak Nabi setiap mau sholat ngadep ke belakang, setelah selesai sholat ngadep ke belakang. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat dan Sa'ban masih tidak hadir, ditanya, saudara-saudara, tahukah saudara kemana ini Sa'ban sampai tidak hadir untuk melakukan sholat berjamaah? Tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang mengetahui kenapa Sa'ban tidak hadir dalam sholat berjamaah. Artinya nggak ada yang tahu ketidakhadiran Sa'ban. Setelah ditanya begitu, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sa'ban? Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, saya tahu di mana rumah Sa'ban. Baik, antarkan kami.
Kami tengok kenapa Sa'ban sampai tidak sholat subuh berjamaah. Kita pernah ditengok nggak sama DKM kalau nggak berjamaah? Bodoh amat kata DKM. Ini pelajaran buat kita. Oh ternyata begitu, gitu. Ternyata Rasul tuh begitu. Begitu ngelihat sahabatnya tidak hadir, Nabi pengen tahu ada apa yang menyebabkan sahabatnya sampai tidak hadir dalam sholat berjamaah. Jadi Rasul itu nggak tega, kasihan sama sahabatnya kalau hari itu sampai ketinggalan nilai sholat berjamaah. Sebab perbandingannya sangat jauh bapak-bapak. Kalau kita sholat di rumah sendiri dengan sholat berjamaah di masjid, ditambah nilai-nilai faedah dan pahalanya, sungguh sangat jauh, 1:27. Maka Rasul tidak ingin ada sahabatnya yang ketinggalan nilai pahala itu. Kata sahabat, baik nanti engkau akan aku antar ke sana. Nabi berangkat. Berangkatnya jam berapa? Kira-kira kalau bahasa kita mah jam 6 lah. Jam 6 Nabi berangkat dari masjid menuju rumah Sa'ban. Kapan sampainya? Kalau dalam hadis dikatakan sekira anak onta kalau udah dijemur dia teriak-teriak merasa kepanasan. Artinya matahari jam berapa tuh? Matahari jam 9. Kalau dari jam 6 dia berangkat sampainya jam 9 berarti perjalanan berapa jam? 3 jam. Artinya Sa'ban radhiyallahu anhu ketika dia berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 3 jam lamanya. Kalau perjalanan kaki 3 jam kira-kira jauhnya semana? Sampai ke Bogor, Bekasi sampai Bekasi. Jalan dari sini 3 jam sampai Bekasi sampai berapa? 15 kilo. Pernah nguji, pernah jalan kaki 15 kilo selama 3 jam pernah. Oh iya. Jalan kemana? Oh iya, sekilo 1 jam. Berarti 1 kilo 1 jam 4 kilo. Jadi 12 kilo berarti. 12 kilo itu kemana Pak Imam? Bukan kambing sini. Kebayuran berapa Kebayuran? Ya, Kebayuran lama ya. Senayan lah. Tiap hari jalan 12 kilo hanya untuk melakukan sholat berjamaah. Lah masjid kita makan nggak ada yang 1 kilo dari rumah kita. Ada yang 1 kilo. Kadang-kadang tetangga masjid aja nggak mau jalan. Masya Allah, luar biasa. Begitu sampai di rumah Sa'ban, Nabi ngucap salam, dijawab salam itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dilihat, ya Rasulullah, kenapa, ada apakah ya Rasulullah? Gitu. Sebab zaman Nabi mah orang mati nggak ada tanda. Kematian seseorang nggak pakai tanda. Kalau sekarang mah asal orang mati ada tandanya, bendera kuning. Ya, sama karangan bunga. Sampai susah jalan kita sama karangan bunga. Zaman Rasul mah orang meninggal dunia nggak ada tanda. Kalau kita sampai seminggu ada tandanya. Masang tenda. Persis kayak orang mau hajatan. Zaman Rasul nggak. Sehingga Rasul nggak tahu apa yang telah terjadi di rumah Sa'ban. Sehingga Rasul menanyakan, betulkah anda istrinya Sa'ban? Betul ya Rasulullah. Kalau engkau betul istrinya Sa'ban, kemana Sa'ban? Bisakah aku bertemu dengan sahabatku yang bernama Sa'ban? Kata istrinya Sa'ban, ya Rasulullah, Sa'ban tadi subuh telah meninggal dunia. Jadi nggak berangkat ke masjidnya karena meninggal dunia, bukan karena sibuk bisnis,
Bukan karena sibuk dagang nggak ke masjid tuh Sa'ban. Bukan karena sibuk bekerja nggak ke masjid tuh Sa'ban. Nggak berangkatnya ke masjid Sa'ban radhiyallahu anhu karena meninggal dunia. Kalau kita kan nggak ke masjid cuman gara-gara batuk. Batuk. Cuman gara-gara lelah. Sa'ban 12 kilo jalan dari rumah menuju masjid. Ini kita artinya kita jangan nyamain lah beliau mas sahabat Nabi. Tapi kan kita ngaku umat Nabi kita juga. Minimal kita contoh lah. Kalau cuma 200, 300, 500 meter rumah kita dari masjid, kenapa enggak kita lakukan itu? Kata istrinya Sa'ban, ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Tadi ketika Sa'ban sakaratul maut, ketika napas Sa'ban sampai di tenggorokan, Sa'ban teriak sampai 3 kali. Ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikatul maut, Sa'ban ini teriak aduh sampai 3 kali. Aduh, aduh, aduh. Ada apa ya Rasulullah? Kok suamiku sampai berteriak begitu? Padahal aku perhatikan beliau orang baik. Atas pertanyaan istrinya Sa'ban, Rasul mendapat wahyu untuk menjawab pertanyaan istrinya Sa'ban. Bukan Rasul tahu, bukan. Rasul dikasih tahu sama Allah untuk menjawab pertanyaan istrinya Sa'ban. Sebab ayat Qur'annya wa ma tadri nafsun maza taksibu goda. Nggak ada yang tahu orang apa yang bakal terjadi besok hari. Rasul jauh 12 kilo dari rumah Sa'ban, masa Rasul tahu? Dikasih tahu sama Allah sehingga Rasul bisa menjawab pertanyaan istrinya Sa'ban. Begini Bu, sahabatku Sa'ban ketika sakaratul maut sampai teriak 3 kali begini. Teriakan yang pertama, dulu Sa'ban ketika masa hidupnya dia selalu sholat berjamaah bersama-sama kami. Jauhnya perjalanan yang luar biasa. Ketika Sa'ban sakaratul maut, Allah bukakan tabir alam gaib. Dalam surat Ar-Ra'd ada tuh, bahwa ketika manusia sedang sakaratul maut, manusia akan diperlihatkan alam tabir alam gaib. Tabir alam gaib akan dibuka Bu. Akan dibuka bagaimana kita nanti setelah meninggalkan alam dunia ini. Di mana tempat kita? Apakah di Raudhah min Riyadil Jinan atau di Hufrah min Hupariniro? Ketika ruh kita sudah ditarik dari jasad kita sampai ke barzah, di alam barzah itu ruh kita ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan atau di tempat yang penuh dengan penderitaan. Bahasa doanya Raudhah min Riyadil Jinan atau Hufrah min Hupariniro. Sa'ban pun dibukakan tabir alam gaib. Dibukakan begitu indah dan nikmatnya. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk melakukan ibadah, niatnya sholat berjamaah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan gambaran balasannya. Sehingga Sa'ban luar biasa melihat balasan yang akan diberikan begitu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Sa'ban menyesal, aduh, andaikan masjidnya lebih jauh daripada yang kemarin. Andaikan masjidnya bukan 12 kilo dari rumahku. Andaikan masjidnya 30 kilo dari rumahku. Lalu aku jalan kaki menuju masjid itu. Tentu balasannya jauh lebih indah, jauh lebih bagus dari sekadar yang aku saksikan ini. Allahu Akbar. Masih nyesel. Dikasih kenikmatan yang luar biasa masih nyesel, masih ngomong, andaikan waktu di dunia masjid yang aku datangi sejauh 30 km bukan 12 km, tentu balasannya akan lebih indah dari sekedar yang aku saksikan ini. Luar biasa tuh teriakan yang pertama. Teriakan yang kedua, Nabi diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
Kenapa Sa'ban sampai teriak yang kedua kalinya? Dulu ketika Sa'ban hendak keluar sholat dari rumah menuju Masjid Nabawi yang jauhnya 12 km itu, begitu musim dingin Sa'ban buka pintu. Begitu pintu dibuka, terpaan angin malam merasuk ke tubuhnya sampai Sa'ban tidak kuat menggigil. Allahu Akbar. Begitu dinginnya malam ini, sampai Sa'ban demi untuk memaksakan berangkat ke masjid, dia ambil, kalau bahasa kita di sini jaket lah, jaket apa namanya, mantel, jaket, diambil jaket yang tersangkut di dinding rumahnya, diambil oleh Sa'ban lalu digunakan oleh Sa'ban radhiyallahu anhu. Begitu di pertengahan jalan, Sa'ban mendapati orang yang sedang menggigil kedinginan. Orang itu sudah loyo, orang itu sudah terkapar di tengah-tengah padang pasir, menggigil kedinginan. Karena menggigil kedinginan, Sa'ban radhiyallahu anhu bukakan baju luarnya, bukakan jaketnya, diberikan kepada orang itu, sehingga orang itu selamat dibimbing menuju Masjid Nabawi untuk sama-sama melakukan ibadah. Rupanya Sa'ban menyesal ketika Sa'ban memberikan jaket kepada orang yang sedang terkapar kedinginan. Sa'ban dikasih tahu, dibukakan tabir alam gaib, balasan yang ketika itu jaketnya dibuka untuk melindungi orang yang sedang kedinginan. Sa'ban teriak, aduh, andaikan bukan jaket yang lusuh itu aku berikan kepada orang yang kedinginan itu. Andaikan bukan jaket Grab yang udah pada lecek, namanya kedinginan, ngambil dikasih. Andaikan baju yang aku gunakan, aku berikan kepada orang yang terkapar kedinginan itu. Lalu jaket yang jelek itu aku tutupi, aku pakai untuk menutupi tubuhku. Sementara orang yang kedinginan itu memakai bajuku yang bagus. Tentu balasan dari Allah akan jauh lebih indah daripada yang aku sedang saksikan ini. Orang sedekah nyesel. Nyeselnya ngapa? Kenapa enggak yang bagus, yang jelek? Kalau kita kan rata-rata ngasih saudara kita yang jelek, yang kita udah nggak pakai, yang kalau kita pakai malu, itu baru kita kasih orang. Kalau yang masih bagus mah enggak. Iya kita ini mah kita kan begitu. Termasuk yang ngomong begitu tuh. Kalau ngasih mah yang jelek. Iya. Yang bagus mah nggak bakalan saya kasih. Maaf, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan perintah Allah mah kalau ngasih saudara itu yang bagus. Berikanlah kepada saudaramu yang paling kamu suka. Kasih sama saudara kita. Kita suka banget sama duit yang diikat satu gepok itu 10 juta. Itu kan kita demen banget Pak Imam ya. Ya kalau mau sedekah mah yang itu tuh yang paling kita demen. Jangan yang 2.000 juga udah lecek. Emang susah, kita mah susah. Artinya nantilah Allah sendiri sudah bilang setiap kita yang akan meninggal dunia sebelum ruhnya keluar dari jasad akan diperlihatkan tabir alam gaib. Yang ketiga, Sa'ban sampai teriak, aduh kenapa emang dulu Sa'ban ketika sedang, bahasanya pagi-pagi buta lah, habis sholat subuh sampai di rumahnya menghadapi 1 gelas susu dan 1 loyang roti. Nah kalau Arab apa namanya itu roti Arab tuh, yang kayak tampah gitu tuh, kalau kata kita, ya taruhlah martabak ada 1 loyang. Begitu Sa'ban akan mencicipi minuman susunya yang cuma 1 gelas, makanan martabaknya yang 1 loyang, datang ke rumahnya seorang fakir miskin sambil meminta, wahai Tuhan, tolonglah kami belum makan 3 hari Tuhan, berikanlah kami makan. Maka Sa'ban radhiyallahu anhu membagi susunya 1/2 gelas, yang 1/2 gelas untuk dia minum, yang 1/2 gelas untuk fakir miskin minum.
Dia potong rotinya, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk si fakir miskin. Ini kan kalau kata kita mah baik. Susu segelas dibagi dua, roti satu dipotong dua, kan baik banget. Tapi ketika itu diberikan gambaran tabir alam gaib, Sa'ban masih menyesal. Aduh ya Allah, andaikan susu satu gelas aku berikan kepada fakir miskin yang sudah 3 hari tidak makan itu. Andaikan roti satu aku kasih dia seluruhnya, tidak aku bagi dua, tentu balasannya akan jauh lebih baik daripada sekedar yang aku saksikan ini. Ada penyesalan. Kita juga bakal nyesel nanti. Mustahil Allah bohong. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yang beriman, bukan yang kafir. Kalau yang kafir mah Robbi, apa namanya? Kuntu turoba itu gimana bahasanya? Hah? Ya Allah, jadikanlah aku debu. Itu mah orang kafir, saking enggak kuatnya nahan, saking enggak kuatnya nahan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai orang kafir pengen teriak, udah kalau begitu mah jadiin abu aja, percuma jadi orang juga lah, enak amat lu lagi di dunia hidup senang-senang gak mau ibadah, begitu di akhirat pengen jadi debu, enak amat. Nah kalau orang yang beriman tuh ngomongnya lain. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila adalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kau tunda saat kematianku, jangan 1 tahun. 1 tahun mah kelamaan. Jangan 1 bulan. 1 bulan terlalu lama. Tuh jangan kau tunda 1 minggu. 1 minggu mah terlalu lama. Cukup kau tunda saat kematianku 1 hari saja. Fa'asaddaku, maka seluruh hartaku akan aku sumbangkan untuk kepentingan jalan Allah. Akan aku sedekahkan. Bahkan kalau bisa mah bini juga kita sedekahin. Kalau bisa. Tapi karena kagak bisa Pak sedekah sama bini mah. Iya. Artinya saking pengennya Pak kita. Saking pengennya menyedekahkan seluruh harta kita. Padahal masih ada anak dan istri kita. Rumah mau disedekahkan, biarin anak dan istri saya, biar dia ngontrak. Yang penting saya sudah sedekah rumah saya, mobil saya, motor saya, kebun saya, seluruhnya Pak Asodako, seluruhnya akan aku sedekahkan. Nanti, sekarang mah enggak. Sekarang mah enggak. Ngapa emang belum sekarat? Iya belum sekarat nih, belum nazak, napas masih hidup, masih sehat. Nanti kalau udah sekarat Bu, ibu teriak, tunda jangan mati dulu ya Allah, cukup 1 hari saja, kalau perlu setengah jam saja ya Allah. Kalau saya ditunda saat kematian saya setengah jam, Pak Asadaku, maka kalung yang segede rantai kapal ini, gelang yang gedenya kayak pelak beca ini, semuanya akan aku serahkan kepada panitia pembangunan masjid. Akan aku sedekahkan untuk kepentingan fakir miskin. Akan aku sedekahkan untuk kepentingan anak yatim. Akan aku sedekahkan untuk kepentingan umat Islam di alam dunia ini. Kapan? Kalau sudah sekarat. Tapi kata Allah bilang, aku tidak pernah menunda saat-saat kematian orang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak pernah Allah nunda. Enggak pernah Allah nunda. Jangankan untuk manusia biasa, jangankan untuk manusia model kita, untuk kekasih Allah, untuk para nabi, untuk para rasul, Allah tidak pernah menunda saat kematiannya. Dan emang Rasul mah enggak demen sama hidup. Yang demen hidup makan kita. Rasul mah nggak demen sama hidup. Kalau hidup Rasul capek dakwah, dimusuhin orang. Kalau boleh minta mati hidup ini, kalau boleh minta mati kata para nabi, mendingan aku minta mati. Karena tapi minta mati makan nggak boleh.
Kalau kita mah kan beda, doanya panjang umur, panjang umur, panjang umur. Buat apa panjang umur juga kalau nggak kawin lagi mah Pak? Cuma panjang umur juga. Kita pengen panjang umur tapi pelit 17 setan. Ngapain hidup? Kita panjang umur, berpuluh-puluh tahun hidup kita, tapi nggak ada manfaatnya buat keluarga kita, nggak ada manfaatnya buat masyarakat kita. Mau ngapain hidup? Nggak ada manfaatnya buat agama kita. Mau ngapain hidup? Mumpung dosa masih dikit, mati aja udah. Tapi kan kita minta mati mah nggak boleh. Para nabi, para rasul belum pernah ditunda saat kematiannya, dan apalagi kita. Artinya penyesalan itu sangat luar biasa. Makanya mumpung Pak, untuk tahu kira-kira diri kita masuk surga atau masuk neraka, untuk tahu kira-kira diri kita dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur, nggak perlu pakai nanya kiai, nggak perlu pakai nanya ustad, nggak perlu pakai nanya ulama. Sebab kiai, ulama, ustad nggak tahu kita bakal dapat nikmat kubur apa bakal dapat siksa kubur. Dia mah nggak tahu kita bakal masuk neraka apa bakal masuk surga. Ustadz, kiai, ulama cuma tahu bagaimana cara kita masuk ke surga. Ustadz, kiai, ulama cuma tahu cara orang yang akan mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu mah kita. Kita yang paling tahu. Nih Bapak Ibu pasti tahu dalam hati kecilnya. Pasti tahu dalam hati kecilnya, rasanya meneraka saya ini rasanya mah. Kenapa emang? Sholat saya sering terlambat. Ada orang miskin, fakir miskin, kadang-kadang dia sampai datang rumah, ngetuk pintu rumah untuk minta sumbangan. Begitu pintu dibuka, harapan sang pengemis itu diberikan uang beberapa lembar, tapi yang dia dapat cuma cacian, makian, dan usiran. Orang ngarepinya dapat, malah kita usir. Malah kita caci, ganggu orang lagi istirahat, pakai ngemis lagi, sono pakai laporan lagi sama RT. Besok mah pengemis dilarang masuk komplek. Widih, kejem amat orang komplek. Sampai orang mau masuk komplek aja nggak boleh, gitu. Padahal itu kan masya Allah luar biasa. Itu jalan kita untuk memberikan sedekah yang nggak bisa kita ingat-ingat. Bapak nyumbang masjid, granitnya atau karpetnya 10 meter, 15 tahun masih keinget Pak. Masjid 15 meter karpetnya dari aku tuh. Bapak nyumbang stainless, tahunan masih keinget. Tapi kalau Bapak ngasih kepada fakir miskin yang memang jumlahnya tidak pernah besar, itu gitu Pak. Kalau kita ngasih pengemis kan belum pernah besar Pak. Ada Bapak di sini sekali ngasih 1 juta ada? Nggak ada. 100.000 juga kita udah mikirnya 15 kali itu. Sayang amat ya. Masya Allah, luar biasa itu amal ibadah yang nggak pernah bakal kita ingat-ingat. Kan yang membatalkan ibadah kita apa Pak? Salat kita bisa batal, puasa kita bisa batal, nilai pahalanya. Sedekah kita bisa batal. Ngapa emang? Karena sum'ah, riya, takabur. Salat gara-gara kita lakukan dengan riya, maka salat tidak akan berpahala. Amal ibadah yang apabila kita lakukan dengan pengen di alam orang, pengen dipandang orang, pengen dikata waduh, pengen dikata hebat, pengen dikata top, maka nilai ibadah itu akan tidak pernah ada artinya apa-apa. Wala tabtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali engkau batalkan nilai pahalamu, nilai pahala sedekahmu, nilai pahala ibadahmu dengan sifat-sifat bil manni wal adza, dengan diungkit-ungkit dan dengan memberi perasaan rasa sakit kepada orang yang kita beri bantuan itu. Jangan coba-coba kita ngaku hebat, kita ngaku hebat. Makanya yang paling tahu kita kira-kira dikubur, dapat siksa kubur apa dapat nikmat kubur. Jangan pakai nanya orang, kita yang tahu. Rasanya mah kita di dalam kubur bangsa diseksa sama malaikat, bangsa digebugin sama malaikat. Kenapa? Emang sebab kita sama keluarga zalim. Makanan yang kita makan tidak sama dengan makanan yang istri kita makan.
Makanan yang kita makan, makanan yang masuk ke dalam mulut kita tidak sama dengan apa yang dimakan oleh anak dan istri kita. Ini sebuah kezaliman kalau kita tidak minta maaf kepada anak dan istri kita. Enak-enakan bapak makan sop, masuk rumah makan Padang makan pala kakap apa dua porsi. Bini di rumah cuman kangkung sama teri. Zolim kita, bapak zolim. Pulang buru-buru minta maaf. Bu, maaf, nak, maaf. Kalau tadi makanan siang yang bapak makan dengan makanan siang, makan siang yang kamu makan tidak sama. Karena bapak sudah nggak tahan. Akhirnya bapak masuk ke restoran. Bapak makan dengan makanan yang enak-enak. Sementara tadi aku lihat setelah aku pulang kantor, di dapur cuman ada kangkung goreng, sambal terasi dengan ikan teri. Maafin saya, Bu. Maafin saya, nak. Pernah begitu bapak? Pernah? Hah? Ya minta maaf sekarang itu zolim itu. Ya Bu ya, zolim itu. Hah? Ya kalau ibu pakai baju lebih bagus dari suami, harganya lebih mahal dari pakaian yang dipakai oleh suami, bukan zolim, itu mah top. Top itu mah Pak. Memang kita harus memperindah istri kita. Cuman salahnya istri kita kalau udah kita kasih pakaian bagus, dipakainya bukan buat kita. Buat kondangan, arisan, ke mall. Tidur mah kita tetap aja daster sobek dipakai. Ini salahnya ibu-ibu. Jangan Bu, jangan. Kalau itu namanya durhaka. Tidak memberikan kebahagiaan kepada suami. Sebab istri diciptakan adalah untuk menjadi pendamping para suaminya, supaya menjadi indah. Nah, yang paling penting itu tadi, kita ingat, Masya Allah, ternyata balasan-balasan amal ibadah kita nanti akan menyesal ketika kita sakaratul maut. Kita akan menyesal Pak, pengen ditunda saat kematian kita, karena kita merasa ibadah kita belum banyak. Kita merasa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum berapa banyak. Persis kayak sekarang kalau ditanya nih Pak, Bapak, Ibu yakin gak hidup bakal mati? Yakin gak? Yakin. Kira-kira Bapak Ibu mau gak mati sekarang? Hah? Mau gak? Mati nih sekarang nih, mau gak? Padahal kan kita lagi ada di dalam masjid. Kalau ditanya orang kenapa anak takut sama mati, kenapa nggak mau mati sekarang? Alasannya cuma satu, merasa bekal untuk menghadapi kematian belum cukup. Betul begitu? Kita merasa dosa kita masih banyak, pahala kita masih sedikit. Tahu itu dia pahalanya masih sedikit, tahu dia itu amalnya masih sedikit, tapi begitu pulang nggak buat ibadah, nggak dia pakai, ternyata sedekah. Saya masih sedikit, nanti pulang jam 9 saya mau ke toko emas. Mau ngapain? Mau jual gelang sama kalung buat nyumbang, fakir miskin, masjid, musola. Nggak berpikir begitu Bu, nggak. Bapak juga nggak pernah berpikir mobil udah ada BPKB-nya, saya mau jual buat bangun masjid. Nggak pernah ada yang begitu, nggak ada. Iya, padahal merasa dirinya masih sangat kurang, sampai dia takut menghadapi kematian karena merasa dirinya kurang ibadah, kurang pahala, kurang sodako. Tapi semua itu kita tidak ada semangatnya untuk melakukan ibadah. Jadi saya kasih tahu Pak, saya banyak punya teman-teman yang sudah meninggal dunia usianya di bawah saya. Usia 50 tahun udah meninggal, 45 tahun. Udah banyak tuh yang meninggal usia segitu tuh. Juga beritanya tadi habis kongko, malam meninggal. Tadi habis kondangan bareng-bareng, tahu-tahu kondangan jam 1, jam 5 meninggal. Jadi jangan merasa bangga dulu, sehat masih lama mati. Tuh teman saya mati nggak sakit lagi Pak. Iya, mati nggak sakit lagi. Joni Iskandar mati habis main TikTok. Joni Iskandar, kenal nggak Joni Iskandar? Bekas suaminya Mega Mustika. Iya, penyanyi dangdut. Iya, mati tuh kemarin hari Jumat pagi-pagi, malamnya habis main TikTok, habis ngerekam TikTok. Jadi jangan merasa masih lama mati, masih lama mati, masih lama mati. Jangan. Kita merasa dihantui.
bahwa kita harus berpikir kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang terakhir. Sholat kita yang kita lakukan pada hari ini adalah sholat yang terakhir. Jadi benar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada 5 menit, kalau ada yang mau ditanya, insya Allah silakan.